Kembali di Kompas Petang, Saudara, kuasa hukum mantan kader Demokrat Yusril Iza Mahendra meminta para politisi Demokrat kubu AHY dewasa menyikapi gugatan terhadap ADART partai tersebut. Yusril Iza Mahendra juga menyayangkan adanya serangan komentar bersifat personal yang dilayangkan sejumlah politisi Demokrat. Seharusnya para politisi Demokrat kubu AHY menurut Yusril tidak mengaitkan kerjanya sebagai advokat dalam kasus ini dengan hal pribadi. Di situ nggak mungkin Pak SBY bicara kalau Pak SBY nggak dapat info-info dari istana. Kan ini Pak JK sama Pak SBY kan dia keluar dari istana sambil meninggalkan kuping di situ. Dinding-dinding istana itu masih ada telinga SBY, telinga JK. Jadi tahulah mereka tentang apa yang berlangsung di dalam istana itu. Kembali di Kompas Petang, Saudara, kuasa hukum mantan kader Demokrat Yusril Iza Mahendra meminta para politisi Demokrat kubu AHY dewasa menyikapi gugatan terhadap ADART partai tersebut. Yusril Iza Mahendra juga menyayangkan adanya serangan komentar bersifat personal yang dilayangkan sejumlah politisi Demokrat. Seharusnya para politisi Demokrat kubu AHY menurut Yusril tidak mengaitkan kerjanya sebagai advokat dalam kasus ini dengan hal pribadi. Politisi Partai Demokrat Andi Arief turut merespon sikap Yusril Iza Mahendra. Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Andi Arief mengkritik sikap Yusril Iza Mahendra yang baru sekarang menggugat ADART Partai Demokrat. Padahal dengan ADART Demokrat yang disahkan 2020 sempat mendukung putra Yusril Iza Mahendra saat berlaga pada Pilkada 2020 yang lalu. Itu kesimpulan yang udah dibuat orang daripada bertengkar di medsos. Mending Pak Lurah kan udah nggak punya kemampuan untuk mengatasi kekacauan emosi rakyat, kekacauan ekonomi. Yaitu solusi yang paling masuk akal, yaitu kalau akalnya sehat ya mundur. Tapi itu kan semacam sinyal aja bahwa seluruh kalkulasi masyarakat sipil akhirnya terbukti hari-hari ini. Ada buzzer yang masih beroperasi, bahkan dibiayai, dirawat oleh menteri juga merawat buzzer segala macam. Karena itu kemudian Pak JK akhirnya bicara. Itu kan nggak mungkin Pak JK nggak tahu keadaan di istana, wong dia puluhan tahun ada di situ. Nggak mungkin Pak SBY bicara kalau Pak SBY nggak dapat info-info dari istana. Kan ini Pak JK sama Pak SBY kan dia keluar dari istana sambil meninggalkan kuping di situ. Dinding-dinding istana itu masih ada telinga SBY, telinga JK. Jadi tahulah mereka tentang apa yang berlangsung di dalam istana itu. Ya, begini, ini yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Jadi mereka merasa dia dizolimi dan mereka melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional. Jadi bukan saya yang gugat Partai Demokrat. Saya pribadi tidak ada urusan apapun dengan Partai Demokrat. Jadi saya ini bertindak sebagai lawyer, sebagai advokat, mewakili kepentingan hukum dari 4 anggota Partai Demokrat itu sendiri yang merasa bahwa mereka terzalimi dan mereka kemudian ingin mengajukan pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan ART Partai Demokrat. Ini sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah atau tidak sah. Tidak ada apa seperti itu di dalam seluruh permohonan ini. Jadi nggak usah ada dibawa kemana-mana. Lebih baik dibaca teks permohonannya seperti itu. Juga tidak ada Pak Muldoko sebagai pemohon. Saya tidak mewakili Pak Muldoko. Boleh dibaca itu di dalam teksnya itu. Permohonan itu 4 orang, ada namanya, alamatnya jelas, dan tidak ada nama Pak Muldoko di situ. Walaupun orang bilang, oh, nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik ya bisa aja AHY di depan, tapi di belakangnya wah ini ada Pak SBY di belakangnya, orang bisa aja ngomong begitu. Siapa yang melarang orang ngomong seperti itu kan? Pengasuh buzzer ini masih menganggap enggak, kami tidak menghina, kami melakukan profesi. Tapi kita tahu bahwa kemampuan kekuasaan itu
sangat diandalkan pada perbasaran ini, bahkan ada peternakan buzzer di istana. Karena nggak ada kalimat efektif datang dari presiden, datang dari jubir segala macam. Semuanya kalimat defensif. Maka kita tahu supaya istana itu maksimal, opini publiknya ya dia pakai buzzer. Dan buzzer itu yang justru menghalangi pikiran yang jernih dari para kritisi. Itu yang sebetulnya disebut oleh Pak JK maupun Pak SBY. Ya Pak JK memang lebih satirinya lebih berbahaya tuh, karena langsung ditusukkan ke kepala presiden sebetulnya tuh, dengan menanyakan apa yang mesti dilakukan supaya nggak ditangkap. Nah itu kemarin kita bicara bagaimana kalau presiden keluarkan SK, apalah namanya, perpres apa-apa, yaitu tutorial tentang cara mengkritik gitu, supaya masyarakat paham tuh. Jadi nanti ada kepres tentang cara mengkritik, itu untuk menghindarkan kita dari es krim. Singkat saja Mas Burhan untuk sekaligus menyimpulkan juga, mau tidak mau kan drama politiknya sangat kental di sini ya. Apalagi ada serang-serangan balasan, Pak Yusril juga membahas bahwa dia, PBB lah yang juga salah satu faktor utama untuk mendorong Pak SBY jadi presiden. Ini kan jadi menarik drama-drama politik begini. Jadi apa yang perlu masyarakat cermati terkait dengan drama politik ini? Ya, pertama saya berharap ini menjadi semacam proses pendewasaan, bukan hanya kepada internal Partai Demokrat. Dan kalau Mas AHY sangat pintar dalam mengelola isu ini, justru bisa menjadi berkah buat Partai Demokrat. Kalau kita lihat tren Partai Demokrat ada tren kenaikan, justru setelah ada drama ya dengan KLB Muldoko. Jadi kalau misalnya bisa mengubah krisis ini menjadi kesempatan, ini justru bisa menjadi ajang pendewasaan buat Mas AHY maupun Partai Demokrat untuk mendapatkan simpati lebih besar lagi di mata publik. Tapi saat yang bersama, proses menuju ke sana tidak mudah, tidak gratisan. Harus siap untuk dikuliti, di-challenge, termasuk dalam menghadapi gugatan Pak Yusril dan kawan-kawan KLB Muldoko. Jadi kita publik dengan senang hati melihat ini bagian dari proses pendewasaan partai politik kita agar lebih baik ke depan. Kita akan menyimak bagaimana proses pendewasaan politik di Indonesia, salah satunya dengan gugatan. Sekarang budak politik kita hari ini itu yang disebut buzzer, yang dikebiri bukan buah sakarnya, tapi lobus frontalnya tuh, bagian otak yang harus membuat analisa, kritis, memori, perilaku, itu namanya lobus frontal. Nah, dia dikebiri, sehingga dia cuman ya. Kan ini buruk sekali kan. Ada perbudakan politik di istana yang disebut buzzer. Mungkin berlebihan satire saya, tapi hanya itu untuk menggambarkan foto itu. Bagi saya itu foto dari perbudakan politik, begitu kira-kira. Lobus frontalnya tuh udah dicopot, dipotong. Ya, kalau zaman sekarang ini kan sebenarnya zaman modern ini kan perbudakan sudah dihapuskan kan, Bung Rocky. Di Amerika udah cukup lama gitu ya. Kalau di dalam Islam juga itu sejak zaman Nabi Muhammad juga udah mulai dihapuskan itu budak. Tapi kenapa sekarang justru muncul lagi? Tapi jadi ini lebih pada mentalitas budak atau memang saling membutuhkan antara budak dan tuannya? Nah itu saya kira persis itu, saling membutuhkan. Sebab kalau tuannya itu lobus frontalnya sempurna, dia nggak memerlukan budak. Demikian juga si budak itu. Kalau lobus frontalnya sempurna, dia nggak mau diperbudak. Jadi ini bertemulah simbiosis mutualistis antara pengasuh budak dan para budak-budak politik ini. Dan itu yang akan diingat orang bahwa Indonesia pernah mengalami perbudakan. Padahal perbudakan itu adalah peristiwa terakhir mungkin 200 tahun lalu di Amerika. Dan soal-soal semacam itu yang mestinya kita singkirkan. Karena demokrasi tidak menghendaki perbudakan. Demokrasi menghendaki kesetaraan argumentasi. Nah sekarang kita nggak punya kesetaraan argumentasi, karena kalau saya kasih argumen, FNN kasih argumen itu tidak akan dilawan oleh istana, tapi dilaporkan pada Barreskrim. Jadi bagaimana kita berargumentasi dengan hukum pidana kan tuh? Padahal otak kita dirancang untuk berargumentasi tuh, bukan untuk saling melaporkan. Gitu. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono merespons gugatan yang dilayangkan kubu Muldoko. Dalam tweetnya di halaman resmi Partai Demokrat, Kepala Hukum dan HAM DPP Demokrat Didik Mukrianto menyatakan Partai Demokrat yakin Mahkamah Agung akan adil dan profesional menangani permohonan uji material terhadap SK Menkumham yang tahun lalu mengesahkan ADART dan daftar kepengurusan partai periode 2020 hingga 2025.